Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Pak, anak-anak sekalian, sehat keadaannya sekarang? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, Pak. baik. Alhamdulillah Bapak, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Bapak berdoa semoga kalian selalu diberikan oleh Allah kesehatan dan keafiatan. Mulai pembelajaran kita pertama pada hari ini, Bapak minta tolong kepada Agus untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Agus. Baik teman-teman, mari kita awali belajar kita dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih Agus. Sama Pak. Bapak mau absen terlebih dahulu. Atik hadir. Hadir Pak. Mila hadir. hadir Pak. Alhamdulillah inilah jumlahnya lengkap ya ini. Alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang cerminan dan nilai mulia dari Asmaul Husna. Nah, Sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, Bapak mau tanya dulu nih, masih ingat nggak dengan pelajaran kita sebelumnya? Agus, coba apa arti dari kalimat Asma dan Husna? Asma artinya nama-nama, kemudian kalau husna itu artinya baik, Pak. Nah, mantap. Nah, untung masih ingat. Nah, di dalam pertemuan kita kali ini, kita hanya membahas 3 Asmaul Husna. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama adalah Al-Afu, yang kedua adalah Al-Razak, dan yang ketiga adalah Al-Malik. Al-Malik. Nah, pada pertemuan kita kali ini, tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan yang dapat kalian kuasai itu yang pertama adalah apa? Baca, Rahmila. Melalui kegiatan memperhatikan penjelasan, siswa diharapkan mampu menelaah peristiwa yang mencerminkan sifat-sifat Allah dalam Al-Asma, Al-Husna, Al-Afu, Al-Razak, dan Al-Malik dengan baik. Ya. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa diharapkan mampu menganalisis peristiwa yang mencerminkan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Yang 3 tadi, yaitu Al-Afu, Ar-Razak dengan Al-Malik. Al-Malik. Nah, yang ketiga yaitu melalui kegiatan diskusi, nanti kita bagi kelompok ya. Nah, melalui kegiatan diskusi itu kalian Bapak harapkan mampu menguraikan makna ataupun lafal daripada Asmaul Husna. Dan yang terakhir nanti Bapak minta itu kalian menyajikan analisis hasil diskusi yang sudah kalian laksanakan. Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian ataupun makna dari ketiga Asmaul Husna yang akan kita pelajari berikut, Bapak mau kalian mengamati terlebih dahulu, yaitu mengamati gambar yang akan Bapak tampilkan setelah ini nanti. Nah, nanti kalian silakan catat di kertas ataupun di lembaran tentang makna dari gambar yang akan Bapak sajikan kaitannya dengan materi Asmaul Husna. Nah, baik. Nah, ini dapat dilihat gambarnya? Nih, gambar sini. Apa? Nah, ini silahkan anak-anakku sekalian, kalian telaah ataupun kalian analisis gambar tersebut itu kaitannya nanti ke dalam Asmaul Husna apa saja. Kan ada 3 tadi, ada Al-Afu, ada Al-Razak, dan yang ketiga ada Al-Malik. Nah, silakan Bapak minta kalian analisis gambar tersebut kaitannya kemana nih. Nah, baik. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, catatan kalian ataupun jawaban kalian tentang analisis dari gambar tersebut, Bapak minta kalian simpan terlebih dahulu. Nanti kalian bandingkan dengan penjelasan yang akan Bapak presentasikan pada PowerPoint berikut ini. Nah, sekarang yang kita bahas adalah Al-Afu. Masih ingat Al-Afu itu apa artinya?
Maha Al-afu pengampun. adalah Maha memaafkan. maha Memaafkan. memaafkan. Nah, itu. Kata al-afu itu berarti Allah memaafkan kesalahan hambanya. Nah, pemaafnya Allah itu tidak hanya tertuju pada mereka yang bersalah secara tidak sengaja, Bersalah secara nah, tidak sengaja. ataupun melakukan kesalahan tidak sengaja, melainkan pemaafannya itu secara universal, itu diberikan kepada semua hambanya, bahkan sebelum mereka meminta maaf. Minta Artinya maaf. kita jangan ragu-ragu Nah. untuk meminta maaf kepada Allah. Nah, adapun contoh ataupun sifat yang akan muncul ketika seseorang itu meneladani Asmaul Husna, itu yang pertama apa? Baca Agus. Meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hambanya. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah. Tidak ada kesalahan yang tidak dimaafkan oleh Allah selama kita mau bertaubat. Nah, itu ya. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, bahwasanya maghfirahnya Allah, ampunannya Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah. Allah. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan untuk minta maaf. Allah itu lebih senang kita meminta maaf daripada kita sombong, nanti merasa tidak ada dosa. Yang kedua, tolong bacakan Misbah. Pak. Yang kedua, perintah untuk menjadi manusia pemaaf dan menutup aib orang lain. Untuk meneladani kata afu, maka kita harus menjadi seorang pemaaf dan berusaha untuk menutup aib orang lain. Baik. Jadi dengan kita mengamalkan sifat al-afu, diharapkan kita menjadi pribadi yang pemaaf, bukan menjadi pribadi yang pendendam. Nah, tapi jangan mentang-mentang kita dianjurkan untuk selalu meminta maaf ataupun memaafkan orang yang bersalah kepada kita jadi semena-mena terhadap perilaku kasar ataupun berperilaku buruk kepada orang lain. Karena ada beberapa istilah yang menggambarkan perasaan seseorang apabila disakiti. Contoh, Bapak berikan ilustrasi ini, bayangan. Kaca itu kalau pecah terus kita satukan lagi, kira-kira ada bekasnya tidak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Nah, begitu juga dengan perasaan seseorang. Ketika seseorang itu disakiti, kita meminta maaf, rasa sakitnya itu masih ada, walaupun diucapkan dengan kalimat, ya, kamu saya maafkan. Jadi, Bapak harapkan kalian dengan mengamalkan sifat al-afu ini, artinya walaupun kalian dianjurkan untuk mudah memaafkan seseorang, bukan memikirkan keburukan orang lain, tapi kalian juga harus tahu bahwasanya ketika kalian menyakiti orang lain, maka orang itu hatinya itu masih ada bekas-bekas sakit yang pernah kita kerjakan kepada mereka. Nah, nanti itu bisa keluar ketika kita melakukan perbuatan yang keduanya. Dia memaafkan pada perbuatan pertama, nanti yang keduanya itu bisa keluar lagi. Pantas dulu kalau nggak kumaafkan dia. Nah, itu keluar nanti akhirnya. Kenapa? Karena tadi seperti halnya kaca yang disatukan kembali, rasa itu pasti ada. Nah, demikian tadi penjelasan yang Pak berikan mengenai 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Afu, Ar-Razzaq dengan Al-Malik. Al-Malik. Kiranya kalau ada yang tidak paham, Bapak berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Yuk, siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya, Pak, apa perbedaan antara Al-Ghaffar dengan Al-Afu? Nah, pertanyaan sangat bagus ini. Kalau kan sama-sama tuh artinya, Pak. Nah, ya sama. Kalau Al-Afu tadi kan artinya maha pemaaf. Nah, Al-Ghaffar itu maha pengampun. Nah, itu kan terdapat 2 suku kata yang sama tuh. Nah, itu ada perbedaannya. Kalau al-afu itu ampunan Allah itu berupa menghilangkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Sedangkan al-ghaffar itu bukan menghilangkan tetapi menutupi daripada dosa yang pernah kita lakukan itu dengan kebaikan yang tampak pada diri kita. Nih, misalkan nih, Bapak contohkan nih. Nih, ini kan masker. Nah, masker ini ibaratnya kotor dosa kita nih. Dosa kita nih kalau yang namanya al-ghaffar itu yang kotoran ataupun dosa kita ini bukan langsung dimaafkan Allah ataupun dibuang oleh Allah, tetapi ditutupi Allah dengan
Kebaikan. Kebaikan. Nah, itu makna daripada Al-Ghaffar. Ini dosanya masih ada tetapi ditutupi Allah dengan kebaikan. Makanya kalau kita hidup di dunia ini kita suka membuka aib orang lain, maka kebaikan kita itu akan dihilangkan oleh Allah dan dibuka Allah berupa aib-aib kita. Nah, itu makna daripada Al-Ghaffar. Kalau Al-Afu tadi ampunan. Nah, kalau ampunan itu artinya maafkan, artinya dihilangkan oleh Allah dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan itu dengan melakukan taubat. Kira-kira bisa dipahami, Rahmila? Sudah paham, Pak. Selesain kok. Iya, siap. Iya, bakal gue selesaiin semuanya kok. 5 lembar ya? Ya, Pak. Ini gimana nih? Kok bisa menurun? Enggak seperti tahun kemarin. Saya juga bingung nih, Pak. Soalnya tidak seperti kemarin-kemarin. Ya tolong kamu usahakan ya. Ini secepatnya harus selesai. Saya nggak mau tahu urusannya. Baik, Pak. Baik. Siap. Bro. Thank you, bro. Nah, baik. Sekarang Bapak mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini pembagian kelompok yang nantinya Bapak harapkan kalian bisa mengambil makna ataupun memberikan contoh perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna. Yaitu kelompok 1 itu ada Bukhari, kelompok 2 itu Rahmatiyah, kelompok 3 Rahmila, 4 Agus, kelompok 5 Atik, dan kelompok 6 adalah Misbah. Silakan Bapak berikan kesempatan untuk berdiskusi tentang materi Asmaul Husna tadi, yaitu mengenai contoh perilaku orang mengamalkan daripada Asmaul Husna tersebut. Oke, Pak. Siap. Ya, Pak. Siapa? Baik, silakan presentasikan secara klasikal aja lah Bapak minta. Artinya contoh perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna. Bapak mulai dari Agus, silakan Agus. Baik, Pak. Contoh perilaku yang mencerminkan orang yang mengamalkan Ar-Razzaq adalah dengan menjadi pribadi yang dermawan, Pak. Karena semua harta benda itu adalah pemberian dari Allah, maka di dalam pemberian itu ada hak orang lain yang harus diberikan. Nah, bagus, Agus. Sekarang Bapak minta kepada Rahmila. Ya, Pak, makasih. Contoh perilaku yang mencerminkan orang yang mengamalkan Ar-Razzaq itu adalah selalu mengharap rezeki dari Allah dan meyakini semua rezeki yang diterima itu adalah pemberian dari Allah. Bagus. Atik. Baik, Pak. Orang yang mencerminkan Al-Malik yaitu ketika diberi amanah berupa jabatan akan digunakan untuk membantu agama Allah dan tidak sombong karena kekuasaan hanyalah milik Allah. Bagus. Matiyah gimana? Contoh perilaku yang mencerminkan orang yang mengamalkan Al-Afu adalah berusaha menjadi pribadi yang pemaaf dalam bergaul dengan sesama manusia. Bagus. Bukhari, silahkan. Iya, Pak. Santunan anak yatim termasuk, Pak, juga, Pak. Bersedekah, membantu anak yatim. Terima kasih, Bukhari. Sekarang Misbah. Contoh perilaku yang mencerminkan orang yang mengamalkan Al-Malik adalah
memelihara semua yang diberikan Allah kepada makhluknya, dan menjaga amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi dari Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas pendapat yang kalian berikan. Bapak akui kalian bagus dalam menerima pelajaran ataupun cepat tanggap dan menerima pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Bapak apresiasikan kepada kalian semua kelompok. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Terima kasih, Pak. Nah, itu Bapak minta LKPD itu untuk diisi dengan lengkap ya. Namanya, isi kelasnya, terus dijawab dengan benar. Silakan semua dilakukan, jawab. Baik, sebelum kita memasuki ke tahap berikutnya, itu mengerjakan evaluasi. Bapak ingin menanyakan dulu kepada kalian, apakah kalian sudah mengerti ataupun paham terhadap materi yang sudah kita lewati bersama tadi? Paham, Paham, Pak? Pak, insya Allah. Jelas ya, Pak. Alhamdulillah kalau kalian sudah memahami materi yang sudah kita pelajari. Nah, silahkan kalian mengerjakan evaluasi yang sudah Bapak siapkan pada link yang sudah Bapak bagikan tadi ya. Silahkan Agus buka evaluasinya. Siapa? Nah, itu. Jadi isi nama kalian. Nah, setelah pilih kelasnya ya. Nah, nanti ada beberapa halaman tuh. Ini halaman yang kedua daripada halaman pertama ini kan halaman pengisian data. Yang kedua ini kan halaman untuk penilaian melakukan pemilihan terhadap jawaban dari penilaian sikap ini. Nanti pada halaman berikutnya itu ada penilaian sikap sosial. Nah, setelah sikap sosial ini pada halaman berikutnya nanti ada lagi itu untuk penilaian pengetahuan. Bapak minta kalian mengisi dengan benar ya. Baik, sekarang kita sudah berada di kegiatan akhir pada pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak menutup kegiatan kita pada hari ini, Bapak ingin terlebih dulu kita sama-sama menyimpulkan ataupun merefleksikan kembali materi yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama itu kita dari awal ya, itu pengertian asma dan husna. Asma itu apa artinya? Asma adalah nama. Al-husna adalah baik atau bagus atau Bagus. indah. Bapak tadi menyimak dari penjelasan kalian dan Bapak memberikan penghormatan ataupun apresiasi kepada kalian sebagai kelompok-kelompok yang sudah menunjukkan kemampuannya dalam menganalisis contoh perilaku sifat orang yang mengamalkan daripada Asmaul Husna, yaitu kelompok terbaiknya yang adalah pada kelompok Agus. Selamat untuk kelompok Agus. Tepuk tangan untuk kelompok Agus. Untuk pembelajaran kita berikutnya yaitu tentang Al-Hasib dengan Al-Hadi. Nah, itu untuk pertemuan kita berikutnya ya. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak doakan semoga ilmu yang kalian terima menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat untuk kehidupan kalian dan di akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.